Nama Aura Kasih kembali jadi topik panas. Timeline kamu penuh spekulasi. Komentar berantai muncul cepat. Tuduhan liar menyebar luas. Isu menyebut Aura Kasih sebagai selingkuhan Ridwan Kamil langsung meledak. Momen isu ini sensitif. Publik sedang menyorot kabar perceraian Ridwan Kamil dan Atalia Praratya. Kombinasi ini bikin gosip makin liar. Aura Kasih tidak muncul memberi klarifikasi langsung. Sikap ini memicu tafsir baru. Warganet membaca diam sebagai tanda tanya. Padahal di sisi lain, Aura Kasih terlihat liburan akhir tahun di luar negeri. Unggahan tetap jalan. Kolom komentar justru dimatikan. Langkah ini memancing reaksi beragam. Ada yang menyebut langkah aman. Ada juga yang menilai menghindar. Isu ini tidak berhenti di obrolan warung digital. Media ikut mengangkat. Potongan narasi beredar. Teori liar lahir dari asumsi. Nama Aura Kasih terus disebut. Intensitasnya naik tiap hari. Dampaknya terasa nyata. Reputasi jadi taruhan. Psikologis ikut tertekan. Pihak Aura Kasih akhirnya angkat bicara lewat kuasa hukum. Alexander Januar Gauniliam tampil memberi penjelasan. Ia bicara tegas, ia bicara lugas, ia menolak semua tudingan. Ia menyebut gosip itu tidak benar. Alexander menjelaskan langkah konkret. Tim hukum sedang mengumpulkan bukti. Mereka mengarsipkan berita. Mereka menyimpan unggahan media sosial. Mereka mencatat komentar yang menyudutkan. Semua dikumpulkan rapi. Tujuannya jelas. Mereka ingin melihat apakah unsur pelanggaran terpenuhi. Alexander menyebut proses ini masih berjalan. Tim belum mengambil keputusan final. Mereka menunggu bukti cukup. Setelah itu, mereka akan menentukan arah. Jalur hukum masuk opsi serius. Bukan ancaman kosong. Ini langkah terukur. Alexander juga mengungkap kondisi kliennya. Aura Kasih merasa terganggu. Komentar negatif datang bertubi-tubi. Narasi miring membuat tidak nyaman. Situasi ini wajar bikin risih. Siapapun akan merasa hal sama. Aura Kasih memilih diam bukan tanpa alasan. Diam ia pakai sebagai kontrol. Di sisi lain, publik juga menyorot Ridwan Kamil. Atalia Praratya resmi menggugat cerai. Sidang perdana digelar Rabu 17 Desember di Pengadilan Agama Bandung. Fakta ini mengubah arah sorotan. Isu rumah tangga masuk tahap hukum. Publik menunggu detail. Ridwan Kamil akhirnya bicara terbuka. Ia menyampaikan permintaan maaf lewat media sosial. Nada tulisannya personal. Ia mengakui kekhilafan. Ia menyebut kegaduhan publik. Ia menyinggung akhir rumah tangga. Pernyataan ini langsung viral. Ridwan Kamil menyebut 29 tahun pernikahan. Ia mengakui banyak kesalahan. Ia menyebut dosa pada istri. Ia menegaskan perpisahan sebagai hak Atalia. Ia mendoakan kebahagiaan mantan istrinya. Pernyataan ini memicu reaksi emosional. Ada simpati, ada kritik, ada skeptisisme. Namun satu hal perlu kamu garis bawahi. Ridwan Kamil tidak menyebut nama Aura Kasih. Tidak ada pernyataan resmi yang mengaitkan. Isu yang menyeret Aura Kasih lahir dari spekulasi publik. Ini poin penting. Fakta dan asumsi sering bercampur di media sosial. Dalam situasi seperti ini, rumor mudah tumbuh. Algoritma mendorong konten panas. Judul sensasional menyebar cepat. Potongan informasi dipelintir. Banyak orang berbagi tanpa cek ulang. Dampaknya besar. Nama seseorang bisa rusak dalam hitungan jam. Langkah hukum jadi alat kontrol, bukan untuk membungkam, untuk meluruskan, untuk memberi batas, untuk memberi efek jerah. Alexander menegaskan opsi ini terbuka. Semua tergantung bukti. Jika cukup, mereka siap melangkah. Sikap Aura Kasih juga patut kamu baca jernih. Ia tidak tampil membela diri di kamera. Ia tidak membuat klarifikasi emosional. Ia memilih diam. Ia memilih liburan. Ia mematikan komentar. Ini strategi umum di era digital. Minim respon sering menekan eskalasi, meski tidak selalu berhasil. Kasus ini menunjukkan satu pola. Gosip publik figur sering melompat jauh. Fakta awal tipis, narasi berkembang liar. Nama pihak lain terseret, padahal bukti tidak muncul. Di titik ini, hukum jadi pagar terakhir. Aura Kasih melalui kuasa hukum menegaskan satu hal.
Tuduhan itu tidak benar. Mereka tidak sekedar membantah. Mereka menyiapkan langkah. Ini sinyal serius, bukan drama, bukan sensasi. Publik perlu bersikap cerdas. Kamu perlu memilah. Kamu perlu cek sumber. Kamu perlu menahan jempol. Komentar negatif punya dampak hukum. Unggahan bisa jadi bukti. Jejak digital sulit hilang. Kasus ini juga jadi pelajaran. Popularitas membawa resiko. Nama besar mudah diseret isu. Privasi makin tipis. Tekanan publik makin keras. Tanpa kontrol, gosip bisa jadi senjata. Sampai sekarang, isu ini masih bergulir. Belum ada keputusan hukum final. Tim Aura Kasih masih bekerja. Ridwan Kamil fokus pada proses cerai. Atalia Praratya menjalani jalur hukum. Publik masih menonton. Yang jelas, pihak Aura Kasih tidak tinggal diam. Mereka memilih jalur resmi. Mereka menyiapkan bukti. Mereka menunggu waktu tepat. Jika kamu mengikuti kasus ini, pegang satu prinsip. Pisahkan fakta dan asumsi. Jangan ikut menyebar tuduhan tanpa dasar. Isu ini belum selesai. Bab berikutnya menunggu. Semua mata tertuju pada langkah hukum selanjutnya. Waktu akan menjawab.